semuanya. Siap, Ibu. Baik, terima kasih anak-anak Ibu semuanya sudah mau memenuhi undangan Ibu dalam mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Ada anak-anak Ibu yang mau membantu Ibu bikin doa? Silakan Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak Ibu. Anak-anak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Jadi kalau cuaca kita yang sedang tidak menentu ini, tetap menjaga kesehatan ya anak-anak Ibu semuanya. Nah, anak-anak Ibu, apakah sudah tahu mengapa Ibu mengumpulkan anak-anak Ibu dalam ruang BK kita kali ini? Sudah, Ibu. Kita emang mau ngapain? Bimbingan kelompok. Ya, benar sekali ya anak-anak Ibu, kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu bimbingan kelompok? Kelompok itu seperti kita sekarang yang mana nantinya kita akan membahas tentang isu-isu atau topik-topik yang terkini. Benar sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Ayu. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh Ayu. Jadi Ibu jelaskan kembali bimbingan kelompok itu seperti kegiatan yang kita lakukan pada siang hari ini. Kita membentuk kelompok kecil lalu membahas topik-topik atau isu-isu yang sedang hangat terjadi di kalangan kita. Nah, tujuannya agar anak-anak Ibu dapat menambah wawasan baru serta dapat melatih komunikasi ataupun interaksi antar pertemanan dari anak-anak Ibu semuanya. Nah, Ibu harap anak-anak Ibu dapat lebih terbuka dalam menyampaikan pendapatnya serta apakah anak-anak Ibu sukarela dalam mengikuti kegiatan kita? Sukarela, Ibu. Alhamdulillah anak-anak Ibu sukarela, senang Ibu mendengarnya. Nah, Ibu harap juga nanti jikalau ada hal-hal sensitif yang kita bahas di saat kegiatan kita berlangsung tidak disebarluaskan dan dijaga kerahasiaannya. Apakah anak-anak Ibu paham? Paham, Ibu. Baik. Nah, apakah anak-anak Ibu sudah saling mengenal satu sama lain? Sudah, Ibu. Berarti sudah ada yang kenal dengan Ibu dong? Sudah, Ibu. Siapa nama Ibu? Ibu Laura. Benar. Kita beri tepuk tangan kita semua. Nah, sepertinya anak Ibu juga udah ingat nih nama teman-temannya. Apakah anak Ibu sudah lebih akrab dengan teman-temannya dari sebelumnya? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk posisi duduknya apakah sudah nyaman? Sudah, Ibu. Ada yang mau ke kamar mandi dulu? Tidak, Ibu. Atau ada yang mau minum dulu? Tidak, Ibu. Nah, tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan juga di awal, kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan membahas topik-topik ataupun isu-isu yang sedang hangat terjadi. Nah, topik-topik yang ada di bimbingan kelompok ini juga terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama ada topik tugas. Topik tugas itu topiknya akan diberikan oleh Ibu. Dan yang kedua ada topik bebas. Topik bebas itu topiknya nanti akan anak-anak Ibu ajukan, lalu kita sepakati bersama topik mana yang akan kita bahas. Nah, untuk kegiatan kita pada siang hari ini kita akan memakai topik bebas. Jadi nanti anak-anak Ibu akan mengajukan atau akan memberikan opsi tentang topik yang sedang hangat terjadi di lingkungan kita. Apakah anak Ibu sudah paham? Paham, Ibu. Apakah anak Ibu sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita? Siap, Ibu. Nah, karena tadi kita topik bebas, berarti Ibu mau anak-anak Ibu untuk mengajukan satu topik nih untuk yang akan kita bahas di kegiatan kita pada siang hari ini. Apakah ada anak Ibu yang mau mengajukan? Nah, dulu ya. Menurut saya kita bahas tentang insecure, Ibu. Oke, tentang insecure ya, Nana. Iya, Ibu tampung dulu ya, Nana. Terima kasih, Nana. Oke, Elsa jadi angkat tangan boleh? Tentu saja manajemen waktu, Ibu. Manajemen waktu, baik Ibu tampung ya. Ayo juga, boleh silakan Ayu. Kita bahas tentang motivasi belajar rendah, Ibu. Motivasi belajar rendah, bagus sekali ya Ayu. Ibu tampung dulu ya Ayu. Oke, Tiara tidak katanya? Menurut saya sama seperti Ayu, Ibu. Motivasi belajar yang rendah karena memang sedang relate sama diri saya sendiri. Sedang relate dengan Tiara. Oke, terima kasih ya Tiara. Ibu tampung dulu. Nah, Ririn ada nggak saran nih untuk opsi tema kita? Saya setuju sama Ayu sama Tiara. Karena sekarang motivasi belajar juga rendah, Ibu. Oke, terima kasih ya Ririn. Nah, terima kasih anak Ibu semuanya sudah mau mengajukan opsi untuk tema ataupun topik yang
akan kita bahas. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, dari tema ataupun topik yang udah anak-anak ibu berikan ini, apakah anak-anak ibu ada saran topik siapa yang akan kita pilih? Tadi ada motivasi belajar rendah, ada insecure, ada manajemen waktu. Nah, kira-kira ada nggak yang mau memberi saran topik siapa yang kita pilih? Silahkan. Karena saya rasa kalau yang motivasi belajar rendah boleh kita bahas Bu, karena kan Tiara juga relate kan sama ini di Tiara sekarang ini gitu. Terima kasih Nana, kita berikan tepuk tangan untuk Nana. Oke, kalau dari anak ibu yang lain, apakah ada yang mau memberikan saran untuk opsi tema kita? Setuju. Berarti setuju untuk kegiatan kita kali ini topiknya yaitu motivasi belajar rendah yang diopsikan oleh Ayu tadi. Karena relate juga sama Tiara dan Ririn. Nah, anak-anak ibu, apakah tahu apa itu pengertian dari motivasi belajar rendah? Boleh silakan Nana. Saya motivasi belajar rendah itu semangat dia untuk belajar, untuk mengerjakan tugas saya itu tuh kayak kurang gitu, ada semangat gitu Bu mengerjakan tugas. Dan ketika ada tugas atau ada pelajaran itu kayak malas gitu menghadapinya. Kita kasih tepuk tangan untuk Nana. Benar sekali yang Nana bilang ya. Jadi motivasi belajar rendah itu memang seperti kita ada rasa malas atau mungkin kita tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, kalau dari anak-anak ibu yang lain, apakah ada yang mau memberikan pendapatnya lagi mengenai pengertian? Sama. Baik ya anak-anak ibu. Nah, karena kita tadi udah tahu apa itu pengertian dari motivasi belajar rendah, tentu ada penyebab dari seseorang itu memiliki motivasi belajarnya menjadi rendah. Kira-kira apa ya penyebabnya? Ada yang tahu nggak anak-anak ibu? Boleh silahkan Ayu dulu ya Tiara. Mungkin karena dia belum mengetahui apa cita-citanya itu jadi motivasi belajarnya itu rendah. Terima kasih ya Ayu, kita beri tepuk tangan untuk Ayu. Nah, benar sekali ya yang Ayu katakan, mungkin karena dia belum tahu cita-citanya, jadi dia belum tahu nih tujuan dia untuk belajar itu apa gitu. Nah, tadi Tiara angkat tangan, boleh Tiara sampaikan? Kalau saya ibu, dari yang saya rasakan faktor penyebabnya itu karena saya jenuh terus bosan sama belajar yang itu aja gitu. Kayak kita setiap hari mendengarkan guru menjelaskan, terus kita menulis mencatat udah gitu jadi kayak bosan gitu ibu. Makanya saya jadi yang mudah motivasi belajarnya. Terima kasih ya Tiara, kita beri tepuk tangan untuk Tiara. Ya, benar sekali, kadang ada juga yang merasa motivasi belajarnya rendah mungkin karena metode belajar dari gurunya monoton, hanya itu saja, cuma mencatat, membaca, menulis, mencatat, membaca, tidak mengeksplor metode-metode lain. Jadi anak murid yang mengikuti pelajarannya pun ikut jenuh. Nah, kalau dari anak-anak ibu yang lain, nah boleh silakan Elsa. Saya karena banyaknya tuntutan dari orang tua Bu, jadi kan ada seorang anak itu pasti karena orang tuanya ingin anaknya sukses, jadi harus dijelaskan ke ini itu, jadi anak ini dalam visi, jadinya dia lama-lamaan jadi turun motivasi belajar. Terima kasih ya Elsa, kita beri tepuk tangan untuk Elsa. Benar sekali, jadi tidak hanya dari dalam diri kita, tapi dari tuntutan orang tua itu juga bisa membuat kita jadi kurang semangat dalam belajar, karena mungkin dia merasa belajar hanya menjadi paksaan ataupun kewajibannya saja, bukan malah untuk mementingkan dirinya sendiri. Nah, anak ibu yang lain masih ada yang mau mencoba memberikan pendapatnya? Sama ibu. Sama ya anak ibu semuanya. Nah, karena kita sudah tahu penyebab dari motivasi belajar rendah, tentu ada dampak yang dirasakan oleh seseorang yang mengalami motivasi belajar rendah nih. Nah, apakah anak-anak ibu tahu apa itu dampaknya? Nah, silakan. Yang pasti karena dia malas belajar, dia jadi prestasinya itu jadi menurun ibu. Benar sekali Nana, kita beri tepuk tangan untuk Nana. Kalau orang memiliki motivasi belajar rendah, tentu prestasinya akan menurun karena dia tidak semangat lagi untuk belajar, tidak semangat lagi untuk mencari tahu sesuatu yang baru. Nah, kalau dari anak ibu yang lain, apakah ada yang mau? Boleh silakan Tiara. Menurut saya jadi mempermudah atau memperbesar peluang kita jadi kayak mudah kena burn out gitu ibu. Karena kan dikit-dikit ngerasa nggak semangat terus jadi stres jadinya. Terima kasih ya Tiara, kita beri tepuk tangan untuk Tiara. Benar sekali ya, itu malah bikin kita menjadi
burn out karena kita tadi tidak semangat belajar. Jadi seolah-olah diri kita ini emang udah capek belajar terus gitu kan. Nah, jadi dampaknya akan menjadi kelelahan fisik juga. Nah, apakah anak-anak ibu tadi masih ada yang mau memberikan pendapatnya? Boleh, silahkan Ayu. Mungkin saat proses belajar dia tidak aktif ya Bu, dan juga tugasnya itu terlambat dikumpulkan. Terima kasih Ayu, kita beri tepuk tangan untuk Ayu. Nah, sekalian dikatakan oleh Ayu, bisa saja nanti dampaknya menjadi kurang aktif sehingga tugas-tugas yang diberikan juga tidak dikumpulkan atau mungkin lewat dari deadline-nya. Nah, tadi dari angkat tangan, boleh silakan Riri sampaikan. Sama seperti Ayu tadi, bukan itu kena menunjukkan pikiran dia tanggung jawab dia menjadi tugas itu menurun dulu. Terima kasih ya Ririn. Kita beri tepuk tangan untuk Ririn. Kalau Ririn katanya bisa saja tanggung jawab dia untuk mengerjakan tugas itu menjadi menurun. Benar sekali kan Ririn? Nah, ada anak ibu yang masih mau menyampaikan pendapatnya? Boleh silakan Elsa. Ini kan ibu ada yang bilang tuh nanti anak tersebut tidak mau mencoba hal baru. Jadinya dampaknya itu dia tidak bisa mengembangkan potensi dirinya, padahal kan dia belum tahu kok itu sebenarnya bisa jadi kelebihan dia. Terima kasih ya Elsa. Kita beri tangan untuk Elsa. Dan sekali yang dikatakan Elsa, karena dia tidak mau mencoba hal baru, jadi dia tidak bisa berkembang nih potensi dirinya. Jadi mungkin dia bisa nge-stuck di situ-situ aja dan tidak mengetahui, oh ternyata saya punya potensi nih di sini. Nah, bagus sekali. Nah, tadi kita juga sudah membahas mengenai penyebab, dampak, sehingga tentunya ada solusi ataupun cara menangani rasa motivasi rendah ini. Nah, apakah anak ibu tahu bagaimana solusinya? Silakan Riri. Kalau dari saya itu saya memberikan saran juga untuk diri saya sendiri agar saya itu lebih bersemangat mengerjakan tugasnya. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Ririn. Kita beri tepuk tangan. Nah, kalau dari Ririn, mungkin Ririn akan memberikan self reward nih setelah belajar. Mungkin ya Ririn, mungkin hanya snack-snack kecil saja itu juga sudah bisa menyenangkan diri kita. Nah, kalau dari anak-anak ibu yang lain, apakah ada? Silakan Ana. Kalau saya biasanya ketika saya itu mau belajar itu, kalau saya udah malas gitu rasa malas itu yang muncul, saya lakukan hal yang saya sukai dulu Bu. Baru setelah itu kayak mood saya udah balik, udah semangat lagi, saya baru jadi tugas gitu, baru belajar. Terima kasih ya Nana. Kita beri tepuk tangan untuk Nana. Yang seperti Nana katakan, boleh juga dicoba oleh anak-anak ibu. Kita mengumpulkan mood kita dulu nih agar mood kita baik dengan melakukan hal-hal yang kita sukai dulu. Mungkin ada anak ibu yang suka baca komik dulu, mungkin boleh baca komik dulu baru kita belajar. Nah, kalau anak-anak ibu yang lain masih ada yang tahu? Nah, ini silakan. Mungkin karena motivasi rendah ini kan bisa kita menggunakan metode belajar yang sesuai dengan kita, yang menarik gitu, yang menarik minat kita untuk belajar lagi. Terima kasih ya Ayu, kita beri tepuk tangan untuk Ayu. Nah, mungkin bisa aja dari seseorang itu belum menemukan metode belajar yang cocok atau yang benar dengan dirinya, sehingga dia jadi jenuh, jadi bosan, dan motivasinya malah makin menurun, bukannya bertambah. Misalnya yang dikatakan oleh Ayu. Nah, anak-anak ibu yang lain masih ada yang mau memberikan pendapat mengenai solusinya? Baik, baik Elsa. Nah, tadi kita sudah banyak sekali membahas mengenai pengertian, mengenai penyebab, dampak, serta solusi dari motivasi belajar rendah ini. Nah, sudah berat sekali yang kita bahas. Nampaknya anak-anak ibu sudah mulai lesu, sudah mulai bosan juga karena kita sudah banyak membahas, sudah mulai pusing dan pikiran. Nah, jadi ibu mau kita melakukan sedikit ice breaking nih. Apakah anak-anak ibu mau? Mau. Nah, jadi ibu ada ice breaking namanya tepuk poseng. Nah, jadi caranya nanti kita akan tepuk 2 kali pahanya kayak gini. Lalu poseng, tapi nanti secara bergiliran. Jadi yang tidak mendapatkan gilirannya tepuknya begitu. Nanti setiap yang kayak gini pas gilirannya poseng. Apakah anak ibu sudah paham? Paham, Ibu. Nah, nanti mau dimulai dari sini dulu atau dari sebelah sini? Dari sini dulu. Ya, dari sebelah sini. Boleh kita coba dulu atau mau langsung kita mulai? Langsung aja. Boleh. Ibu mau nanya, itu nanti misalkan kadang kan ada yang close
lebih bervariasi, kita posenya harus berbeda-beda ya anak-anak ibu semuanya. Terima kasih anak-anak. Oke. Mau kita mulai langsung? Boleh Ibu. Oke. Yuk, tepuk pose. Kita 1, 2, 3. Yuk, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan kita semua. Sepertinya anak ibu juga sudah lebih ceria dan sudah lebih semangat nih karena sudah mengikuti dengan berbagai macam posenya tadi. Nah, ibu mau anak-anak ibu untuk membuat suatu komitmen terhadap topik yang sudah kita bahas nih mengenai motivasi belajar rendah. Nanti ibu harap komitmennya juga dapat diterapkan oleh anak-anak ibu ya. Nah, mau dimulai dari mana nih anak-anak ibu yang mau menyampaikan komitmennya? Ayo, Bu. Boleh silakan, ayo. Oke, jadi saya berkomitmen bahwasanya saya akan membuat jadwal belajar dan juga metode belajar yang saya sukai. Ya, terima kasih Ayu, semoga nanti bisa diterapkan oleh Ayu ya. Nah, anak-anak ibu yang lain ada yang mau menyampaikan komitmennya? Oke, silakan Tiara. Saya berkomitmen mulai hari ini selanjutnya saya akan mencoba menerapkan solusi dari teman-teman tadi yang kita melakukan hobi dulu biar kita semangat belajarnya. Oke, terima kasih ya Tiara, bagus sekali komitmennya, semoga bisa diterapkan Tiara. Nah, anak ibu yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan? Boleh silakan Saya Nana. berkomitmen kedepannya agar saya itu ketika mau belajar saya lakukan hal yang saya sukai dan juga saya buat metode belajar yang menarik juga dan juga kreatif. Oke, terima kasih ya Nana, semoga bisa diterapkan komitmennya. Nah, dari Elsa Toredin dulu nih yang mau menyampaikan komitmennya. Silakan Elsa. Nah, saya berkomitmen untuk hari ini dan seterusnya saya akan membuat tujuan saya belajar terlebih dahulu, baru mencari metode yang menarik untuk supaya saya tidak bosan. Terima kasih ya Elsa, bagus sekali komitmennya, semoga bisa diterapkan ya Elsa. Nah, ini yang terakhir nih Ririn, coba sampaikan komitmennya Ririn. Saya berkomitmen untuk membuat jadwal pembelajaran saya dan saya juga berkomitmen untuk membuat jadwal pembelajaran yang sesuai dengan minat saya itu. Terima kasih ya Ririn, bagus sekali, semoga Ririn bisa menerapkannya di kehidupan Ririn nanti. Nah, kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Semoga komitmen yang anak ibu sampaikan tadi bisa anak ibu terapkan di kehidupannya. Dan semoga hal-hal yang sudah kita bahas tadi juga dapat bermanfaat untuk anak ibu. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada siang hari ini. Ibu mau anak-anak ibu menyampaikan apa yang sudah didapatkan dan kesannya terhadap kegiatan kita pada siang hari ini. Ada yang mau menyampaikan? Oh gitu. Boleh silakan Nana. Menurut saya kegiatan pada siang hari ini itu sangat berkesan, di mana kita itu belajar bagaimana mendapatkan informasi tentang apa itu inovasi belajar rendah, apa penyebabnya, dan juga kita udah bahas nih juga solusi-solusinya kayak tadi yang dibilang kita bisa lakukan hal yang kita sukai, kita bisa membuat metode pelajaran yang menarik dan juga kita itu tahu nih apa dampak-dampaknya jika kita motivasi belajar kita itu rendah. Terima kasih ya Nana. Kalau dari Nana, kegiatan kita pada siang hari ini itu mendapatkan manfaat yang sangat banyak serta menambah wawasan kita semua mengenai motivasi belajar rendah. Nah, dari anak ibu yang lain, apakah masih ada yang mau menyampaikan pesan ataupun apa yang sudah didapatkan dari kegiatan kita? Sama ya anak ibu, sudah diwakilkan oleh Nana. Nah, kegiatan kita juga tidak akan berakhir di sini saja. Kegiatan kita nanti akan dilanjutkan karena seperti tadi anak-anak ibu sudah mengajukan opsi untuk topik-topik yang belum dibahas akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nih anak-anak ibu, apakah ada saran untuk harinya, waktunya, serta tempatnya? Boleh silakan, ayo. Mungkin untuk waktunya seperti hari ini juga Ibu, dan juga jamnya sama, tapi untuk lokasinya mungkin kita di taman dulu. Oke, terima kasih ya Ayu. Nah, kalau kata Ayu mau mungkin harinya hari yang sama
punya waktu yang sama, tetapi lokasinya lebih di taman saja agar lebih fresh ya. Nah, kalau Deden tadi sempat mau angkat tangan, ada opsi lain? Sama kayak gitu. Berarti anak-anak ibu semua di sini sepakat untuk opsi dari Ayu? Sepakat ya Bu. Oke, kita sepakati ya opsi dari Ayu. Nah, untuk harapan ataupun saran untuk kegiatan selanjutnya nih, apakah anak-anak ibu ada opsi? Ya Ibu, Silakan. mungkin harapan kedepannya itu di kegiatan selanjutnya kita itu buat ini Bu, topiknya apa? Kita bawa snack gitu Ibu. Ketika kita selesai melakukan yang kita bisa nih sharing apa makanan-makanan yang kita bawa tadi. Terus mungkin kalau bisa tambahin lagi topiknya itu yang menarik lagi, yang lebih pokoknya yang menarik banget gitu ya Ibu. Oke, terima kasih Nana. Kalau dari Nana sarannya mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan memilih topik yang lebih menarik serta membawa snack ataupun jajanan supaya nanti setelah kegiatan kita bisa saling sharing dan berbagi. Nah, kalau dari anak-anak ibu yang lain masih ada yang mau menyampaikan saran ataupun harapannya? Silakan Elsa. Harapannya gue minggu depan tadi Nana bilang kan bawa snacks biar habis waktu seminar ini bisa sharing-sharing. Ini sharing-sharing itu kita nggak yang medium Bu, tapi yang ada medium yang kayak ular tangga gitu. Oke, terima kasih ya Elsa. Nah, kalau dari Elsa mungkin setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, kita bisa bermain games mungkin seperti ular tangga atau games truth or dare begitu ya. Nah, agar lebih kita juga bisa lebih dekat satu sama lain. Nah, apakah opsi dari anak-anak ibu semua ini dapat disepakati bersama? Sepakat, Bu. Oke. Kita sepakati ya, berarti di pertemuan selanjutnya kita boleh bawa snack agar bisa sharing setelah melakukan kegiatan, serta pas kegiatan nanti topiknya topik yang lebih menarik dan kita bisa sambil bermain game setelah melakukan kegiatan. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semuanya karena sudah mau berpartisipasi aktif dan mau mendengarkan teman-temannya saat menyampaikan pendapat pada kegiatan kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, alangkah baiknya kita mengakhirinya dengan doa karena tadi di awal juga diawali dengan doa. Apakah anak-anak ibu mau membantu ibu memimpin doa? Nah, silakan Nana. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan kita pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa saya nanti kegiatan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Nana sudah mau membantu ibu. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih karena Nana ibu sudah mau meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Ibu mohon maaf bila ada salah kata ataupun tingkah laku ibu yang tidak mengenakan hati anak-anak ibu. Nah, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak ibu. Waalaikumsalam